Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan front wheel alignment atau sering kita sebut dengan spurring. Front wheel alignment atau spurring merupakan penyetelan geometris roda depan bagian kendaraan agar stabil saat dikemudikan. Ya, ketika dikemudikan berarti ketika lurus tidak berbelok ke kanan maupun ke kiri. Untuk prasyarat penyetelan front wheel alignment ada beberapa. Yang pertama, penyetelan tersebut harus memperhatikan kondisi suspensi, ya, suspensinya harus baik, terus dari ball jointnya harus baik, ya, terus kondisi dari bearing atau lakernya itu juga harus baik, kondisi ban baik alurnya atau tekanan bannya itu juga harus baik. Itu prasyarat penyetelan front wheel alignment atau spurring. Nah, front wheel alignment sendiri itu ada beberapa penyetelan. Yang pertama penyetelan sudut tu, terus kingpin, terus ada penyetelan chamber, penyetelan caster. Di hadapan kita ada beberapa gambar. Di bagian ini merupakan bagian mobil dilihat dari depan. Ya, sedangkan ini bagian mobil dilihat dari atas dan ini bagian mobil dilihat dari samping-samping. Nah, kita akan mempelajari satu persatu dari chamber. Nah, chamber itu sendiri merupakan roda mobil dilihat dari depan berdasarkan sudut yang dibentuk antara garis vertikal ini, ya, dan garis tengah roda bertemu di jalan. Nah, untuk chamber itu ada dua. Yang pertama chamber positif, ya, dan chamber negatif. Ya, kalau di tengah berarti chamber netral, ya. Nah, untuk penyetelan chamber dilihat pada bagian frame bagian ini, ya. Baut-baut ini dapat di setel. Nah, oke. Kita kembali pada chamber positif dan chamber negatif. Untuk chamber positif, nah, ini ya chamber, ini bagian sini adalah sudutnya. Berarti kendaraan ini bagian roda sebelah sini merupakan chamber positif dengan sudut kemiringan 1 derajat. Nah, untuk chamber positif bagian bawah roda ini akan masuk ke dalam, ya. Sedangkan bagian atas ini akan menjorok ke luar. Kalau dilihat seperti ini, ya. Nah, untuk chamber positif, bagian luar dari kendaraan ini cepat aus, ya. Cepat aus. Dan chamber positif ini jika terlalu banyak chamber positif akan mengakibatkan kendaraan ini sulit untuk dikendalikan karena terlalu lincah. Nah, ini untuk chamber positif. Oke, bagian sini kita akan setting untuk chamber negatif. Nah, besar sudut yang dibentuk antara garis vertikal yang warna merah ini dan garis tengah pada roda yang biru ini dan bertemu di jalan seperti ini akan membentuk chamber negatif. Dilihat rodanya bagian bawah akan keluar dan bagian atas roda ini akan masuk ke dalam, merupakan chamber negatif. Nah, untuk chamber negatif ini, ya, pengemudiannya mudah, ya, tapi terlalu berat, ya.
Dan bagian roda bagian dalam ini lebih cepat aus. Nah, ini untuk chamber negatif. Nah, dengan demikian, maka untuk penyetelan kendaraan, chambernya itu harus 00 atau sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang telah ditentukan dari pabrikan. Nah, untuk penyetelannya tadi yang sudah saya jelaskan, bagian lower ini ada semacam baut, ya, dapat disetelkan sesuai dengan keinginan. Misalnya ini chamber negatif, maka kita harus memutar bautnya, ya, SIM-nya akan kembali ke 0 seperti ini. Terus bagian sini untuk chamber, berarti ini kan chamber positif, berarti kita setting SIM-nya agar posisi pada posisi 0. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah tegak lurus, ya, vertikal, berarti chambernya sudah sesuai. Maka pengemudian akan lebih mudah. Selanjutnya kita akan mempelajari sudut to. Sudut to ada 2, ya, to in dan to out, dan yang kalau sesuai berarti to netral. Nah, untuk to merupakan selisih jarak ukur antara jarak roda ujung depan dan jarak roda ujung belakang. Nah, sudut ini akan menunjukkan kelurusan roda terhadap bidang horizontal dilihat dari atas. Nah, ini to 0 atau to netral, ya, 0 semua. Nah, kalau to in seperti apa, ya? To in seperti ini. Selisih antara jarak ujung roda depan itu lebih kecil dibandingkan jarak ujung roda belakang. Jadi akan seperti ini. Ini merupakan to in, ya. Ini kemiringan pada roda bagian sini 4,2 derajat, bagian sini 3,60 derajat. Itu misalnya seperti ini. Ini akan membentuk sudut to in. Nah, penyetelannya bagaimana? Ini pada bagian sini, ya, kalau di kendaraan ada bagian rack and pinionnya, ya, bagian racknya ini kita dapat mengendorkan atau mengencangkan sehingga akan dapat disesuaikan. Nah, ini kan to in seperti ini. Nah, untuk to in sendiri itu ketika berbelok akan semakin lambat, ya. Kadang-kadang to in ini akan ketika berbelok akan menjadi to out dan tidak baik untuk berkendara kalau to in ini terlalu besar. Nah, penyetelannya bagaimana? Kita akan setel, ya. Kita akan kurangi bagian sini, ya. Nah, sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang ada. Nah, kalau sudah seperti ini berarti to netral. Nah, bagaimana kondisi pada to out, ya? Nah, selisih ukur antara jarak roda ujung roda ujung belakang itu lebih kecil dibandingkan roda ujung depan seperti ini, ya. Untuk to out ini sangat responsif, ya. Sangat responsif saat pengemudian. Nah, di sini juga akan memakan banyak keausan pada roda, pada rem dan shock absorber, ya. Ini mudah rusak atau tidak awet, ya. Dan sering terjadi kecelakaan jika to out ini terlalu lebar.
Nah, makanya kita harus menyetel kembali to netral atau sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Ini kondisi pada to out. Nah, penyetelannya pada rek ini ya dapat dikendorkan atau dapat dikencangkan. Nah, sesuai dengan spesifikasi ya. Nah, itu merupakan penjelasan dari to in, to out ya, sudut to. Selanjutnya kita akan mempelajari kingpin ya. Nah, kingpin itu sendiri roda mobil dilihat dari depan ya. Besar sudut yang dibentuk antara garis vertikal ini ya dan garis sumbu shock absorber bertemu di jalan. Nah, kingpin ini. Pada kendaraan itu biasanya kingpinnya itu positif ya. Nah, ini kingpin positif. Kalau kingpin negatif seperti ini. Ya, semua kendaraan biasanya kingpinnya positif. Nah, apa fungsinya? Ya, untuk mempermudah dalam sistem mengemudi. Selanjutnya ada caster ya. Caster merupakan roda mobil dilihat dari samping ya. Besar sudut yang dibentuk antara garis vertikal dan garis sumbu shock absorber bertemu di pangkal bawah shock absorber. Nah, caster ini ya. Untuk caster itu ada caster positif dan caster negatif. Untuk caster positif itu mudah dikendalikan ya. Untuk caster negatif ini sulit untuk dikemudikan. Untuk caster negatif ini nyamannya untuk ditarik ya. Kalau caster ini dapat dikemudikan atau didorong. Nah, demikian penjelasan dari kami ya, front wheel alignment. Sekian dari saya, silakan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.